Sip, satu, dua, tiga. Yang next orang nge-next, Pak. Oke, ini udah nih. Udah. Uh, Oke, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang plagiarisme dan bagaimana pencegahannya. Saya langsung saja ke slide ya. Next. Bisa next. Bisa next, sorry. Next lagi, Pak Ibu. Ya, next. Saya nggak kelihatan, Pak. Hah? Nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan. Uh, Ini sekarang kelihatan apa nih? Plagiarisme dan pencegahan. Eh tadi full screen nggak mau ya berarti ya? Nggak mau. Pakai bentar. Pakai gini aja ya. Nah, mana nah. Minta gini aja ya. Nah, manual aja ya nih ya. Oh ya, oke. Ini bisa saya lanjut ya? Oke. Oke. Sebelum membahas tentang plagiarisme dan pencegahannya, di sini saya ada gambar, bisa dilihat di sini ada kasus dugaan plagiat disertasi rektor UNES di UGM. UNES itu adalah Universitas Negeri Semarang. Jadi rektor UNES itu, ini berita tahun 2019. Ini berita tahun 2019, saya ambil beritanya di tirto.id. Jadi dalam tirto.id ini disebutkan bahwa uh, rektor Universitas Negeri Semarang ini melakukan plagiat terhadap skripsi 2 orang mahasiswanya waktu itu menjadi dosen pembimbing untuk disertasinya dia. Jadi ini salah satu kasus plagiat yang terjadi tahun kemarin di Indonesia. Jadi plagiat itu bukan hanya terjadi di ranah institusi pendidikan, tapi juga ada di ranah-ranah yang lain. Bisa di next, Pak Andika. Oke. Nah, mungkin ada yang tahu siapa orang ini? Ini adalah salah satu musisi kebanggaan Indonesia yang sekarang menjadi politisi, tapi masih belum bisa dibanggakan. Oke. Ini adalah Ahmad Dhani. Jadi pada tahun 2000-an, dia itu dalam salah satu lagunya, yaitu Arjuna Mencari Cinta, kalau nggak salah, dia dituduh melakukan plagiat oleh Yudhistira, penulis novel yang namanya Yudhistira Masaji, kalau nggak salah. Kalau kalian nggak tahu siapa Yudhistira Masaji itu, mungkin kalian tahu band Bara Suara. Nah, vokalisnya itu adalah anak dari penulis novel ini. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam judul lagu Ahmad Dhani itu yang berjudul Arjuna Mencari Cinta, menyalin dari judul novel dari Yudhistira itu. Akhirnya si Ahmad Dhani dituntut dan akhirnya merubah lagunya tersebut yang sebelumnya mengkopas dari judul novel Arjuna Mencari Cinta, akhirnya judul lagunya dirubah menjadi Arjuna saja, seperti itu. Ini salah satu bentuk plagiat di luar pendidikan atau di bidang seni tepatnya. Itu salah satu contoh plagiatnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi apa itu plagiat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah plagiat sering disebut dengan istilah plagiat adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiat itu adalah sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri. Jadi itu merupakan bentuk plagiat. Jadi bisa dikatakan plagiat itu adalah, bisa di next Pak Andika.
plagiat itu adalah copy dan paste, bentuk copy dan paste tanpa izin, itu plagiat. Sampai sini kita bisa dipahami. Jadi jadi kita sistemnya adalah diskusi santai aja ya. Kalau misalnya kalian pas saya presentasi, kalian ingin bertanya atau menyela, ya udah langsung aja buka aja mic kalian, kita ngobrol. Jadi sama seperti di kelas ya. Jadi nggak usah terlalu kaku seperti itu ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami tentang plagiat dari Rudi sama siapa namanya tadi yang ada yang masuk ya? Ada bisa ya? Oke, ada Bisa. Rudi sama Aldi kalau ya. Oke. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi bisa di next ya. Ya, Pak. Jadi jenis-jenis dan klasifikasi plagiat itu ada 4 ya. Jenis plagiat itu yang pertama adalah plagiat ide. Jadi si plagiat, si orang yang melakukan plagiat itu mencuri ide dari orang lain. Jadi idenya yang dicuri. Yang kedua adalah isi, dalam hal ini adalah datanya di dalam karya ilmiahnya penulis yang melakukan plagiat itu dia mengambil data dari penelitian orang lain tanpa mencantumkan sumber datanya tersebut. Itu hitungnya plagiat. Yang ketiga, biasanya ini sih yang lebih sering dilakukan, plagiat kata, kalimat, dan paragraf. Nah ini yang paling sering kita lakukan. Biasanya ada kata yang diambil dari internet mungkin atau dari karya ilmiah orang lain, ada kalimat yang diambil dan paragraf yang diambil. Di sini paling sering terjadi plagiat. Nah, untuk mengeceknya nanti kita akan tunjukkan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek seberapa besar sih plagiat dari karya tulis yang akan kalian buat nanti seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah plagiat total. Nah, ini sudah hitungannya sudah apa ya? Sudah parah banget. Jadi seluruhnya idenya mencuri, isinya mencuri, kata, kalimat, dan paragrafnya mencuri. Ini diibaratkan seperti membeli skripsi lah, seperti itu. Jadi benar-benar Anda itu cuma numpang nama aja di skripsi Anda. Ini parah ini. Jadi Anda sarjana, kalau misalnya Anda lulus dengan plagiat total ini, Anda boleh dikatakan nggak bisa dipertanggungjawabkan lah gelar sarjana Anda, kasarnya seperti itu. Nah, jenis plagiat juga ada plagiat yang disengaja dan yang tidak disengaja. Yang disengaja dia memang tahu dia mengutip dari sumber lain atau karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, dan tidak sengaja itu mungkin dia nggak tahu, nggak mengerti itu plagiat itu, jadi hanya tinggal kopas-kopas seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Dan kriteria plagiat itu ada 7 sih. Yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Ini yang sering terjadi. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya sendiri. Jadi mungkin di sini yang sering terjadi, yang di sini setahu saya banyak terjadi, kadang-kadang terjadi juga, ada mahasiswa biasanya punya ide, suatu ide yang baru, terus dosennya mengambil idenya tersebut dan diakui sebagai idenya dia dan dipublikasikan. Itulah yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang tersebut. Jadi ide mahasiswanya itu diambil, diakui sebagai idenya sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaannya sendiri. Ini mungkin orang lain mempunyai hak cipta dan itu diakui sebagai punya dia sendiri, seperti itu. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaannya hasilnya sendiri. Nah ini mungkin kalian tidak perlu saya jelaskan, mungkin dalam tugas kelompok atau dalam proyek yang dikerjakan secara kelompok, dan ambil itu kalian jadikan skripsi dengan mencantumkan kalian sendiri sebagai penulisnya tanpa izin dari
rekan-rekan kalian. Kalau dengan izin sih saya rasa tidak ada masalah kan. Yang kelima adalah menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Jadi di sini si pelaku ini menyajikan tulisan yang sama di dalam beberapa kesempatan tanpa menyebutkan asalnya di mana dia mendapatkan tulisan tersebut. Jadi tinggal disampaikan saja. Dan yang keenam adalah meringkas atau memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya dan meringkas memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi sebenarnya untuk menghindari plagiat itu kita bisa melakukan parafrase. Parafrase itu adalah mungkin nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Parafrase itu adalah menyimpulkan beberapa menyimpulkan. Jadi kita dalam memparafrase itu ada beberapa pengertian atau beberapa kayak informasi dari beberapa narasumber. Nanti itu kita simpulkan dengan bahasa kita. Tapi yang namanya plagiat itu kita tidak menyebutkan pengertian dari narasumber aslinya. Jadi kita memparafrase saja itu. Nanti detailnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang ketujuh adalah meringkas atau memparafrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih selalu sama dengan sumbernya. Jadi untuk menghindari plagiat itu kita bisa melakukan memparafrase. Jadi kita simpulkan dari beberapa kalimat sumbernya, kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya memparafrase. Oke, mungkin untuk detailnya parafrase itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya, ada itu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak. Jadi dalam satu karya tulis itu, satu karya tulis utuh itu, plagiat ringan itu jika persentasenya lebih kecil dari 30%. Plagiat sedang itu persentasenya 30-70%, dan plagiat berat itu total plagiat itu di atas 70%. Nanti ada cara menghitungnya, kita menggunakan sebuah aplikasi. Oke, next. Dalam melakukan plagiat, mengambil bukan hak Anda atau melakukan plagiat itu merupakan bentuk tindakan amoral yang merugikan orang lain. Dan itu ada sanksinya. Ada sanksinya dalam Permendiknas 1720 itu ada sanksinya jika melakukan plagiat. Oke, bisa di next. Nah, bagaimana cara melakukan pencegahan plagiat? Dalam melakukan pencegahan plagiat itu ada beberapa cara. Yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah hasil karya orang lain dirangkum lalu ditulis dengan kalimat sendiri atau menggunakan kalimat atau kata kalimat lain yang menyatakan maksud yang sama. Ini maksudnya memparafrase. Jadi ada tulisan orang lain atau tulisan orang lain dengan bahasa Anda. Itu namanya memparafrase. Itulah menghindari plagiat. Contohnya misalnya sumber A mengatakan apel adalah buah merah yang bisa dimakan. Sumber B mengatakan apel adalah buah dari jenis tumbuhan misalnya perdu. Jadi Anda memparafrase dua kalimat tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, jadi apel itu adalah sebuah buah yang kalau dilihat jika dia masak berwarna merah dan salah satu bentuk buah yang bisa dimakan. Kurang lebih seperti itu ya, memparafrase. Jadi kata-katanya tidak sama dengan kata-kata sumbernya, tetapi menyampaikan maksud yang sama. Itu namanya paraphrasing. Itu salah satu cara untuk mencegah plagiat. Jadi kita harus bermain-main di bahasa. Mungkin itu kurang lebih detailnya. Yang ketiga,
Kedua, mencegah plagiat itu adalah bila menggunakan ide orang lain, cantumkan sumbernya. Jadi inilah fungsinya referensi. Jika Anda menggunakan membuat skripsi, itu fungsinya referensi. Kita nggak mungkin membuat skripsi tanpa membaca skripsi orang lain kan, atau tanpa membaca sumber-sumber dari pihak ketiga. Nah, jika Anda jika Anda mengambil ide dari pihak ketiga, tolong cantumkan sumbernya. Jika Anda tidak mencantumkan sumbernya, itu namanya plagiat. Mungkin simpelnya seperti itu. Yang keempat adalah memberi tanda kutip untuk semua citasi yang mengambil kata demi kata hasil karya atau buah pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Nah, misalnya Anda tidak bisa memparafrasekan kutipan tersebut karena sudah baku banget, tidak bisa memparafrasekan, tolong cantumkan dari siapa Anda mengutipnya. Tolong cantumkan kutipannya dan taruhlah sumber kutipannya itu di bagian referensinya, seperti itu. Itu untuk mencegah plagiat. Dan yang keempat adalah bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, harus dinyatakan bahwa makalah sudah diajukan dan atau sudah dipublikasikan. Ini mungkin sama dengan yang ketiga, jadi misalnya makalah atau karya ilmiah yang sudah diajukan, yang Anda ajukan itu sudah diajukan sebelumnya, tolong nyatakan bahwa makalah tersebut sudah diajukan atau dipublikasikan sebelumnya. Itu untuk menghindari plagiat. Mungkin sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Kira-kira ada yang masih kurang dipahami? Oke, kalau nggak ada, bisa saya next saja ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek seberapa banyak sih kadar plagiat karya tulis Anda. Nah, di sini ada Plagiarscan, ada Turnitin, ada Copytrack, ada Paperweight, ada Duplichecker. Anda silakan pilih salah satunya. Kebetulan di sini ada kebetulan kemarin saya sempat mencoba juga Duplichecker, itu sebenarnya enak banget, tidak perlu langsung login. Anda bisa copy pastekan tulisan Anda dan langsung dicek apakah berapa persentase plagiatnya dan dari mana sumbernya. Itu bisa dilakukan. Cuman kalau Duplichecker itu kalau Anda melakukan tanpa harus login, cuman bisa 1000 kata per hari. Jadi lebih baik kalau Anda memang pengen, lebih baik buat account-nya saja biar lebih enak untuk bekerjanya. Ini saya di sini akan tampilkan screen untuk mencoba menggunakan aplikasi Turnitin aja. Coba bisa di next, Pak Andika. Nah, di sini untuk mengecek karya tulis menggunakan aplikasi Turnitin, sebelumnya tentu harus membuat account dulu dan ikuti step-step prosesnya yang ada di sana dan masukkan text Anda di sana. Secara otomatis aplikasi tersebut akan mengecek berapa persentase plagiat Anda. Nah, di sini ditulis bahwa persentase similarity-nya, maksudnya similarity kesamaannya itu oleh aplikasi Turnitin itu disebutkan bahwa ini yang dilingkari warna merah itu persentase kesamaannya itu atau similarity itu 2%. Nah, kalau 2% itu maksudnya gimana sih? Nah, coba bisa di next, Pak. Nah, lalu jika indeks similarity-nya itu lebih kecil dari 20%, itu artinya tulisan Anda bagus. Jadi Anda plagiat Anda rendah sekali. Itu bagus, artinya sebagian besar hasil karya tulis yang Anda buat itu memang hasil pemikiran Anda sendiri, dan kalaupun mengutip, Anda mencantumkan kutipan dari orang lain, seperti itu. Nah, hitungannya sedang adalah persentasenya 20-40% dan berat persentasenya di atas 40%, indeks similarity-nya itu. Jadi semakin kecil nilai yang diraih, maka semakin bagus nilai indeks similarity-nya. Mungkin itu nanti, jadi saya sarankan nanti begitu Anda selesai membuat skripsi,
coba membuat akun di aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu, coba buat akun di sana, coba cek seberapa besar sih seberapa besar sih plagiat Anda. Kalau misalnya besar di atas 20% misalnya, coba perbaiki lagi dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa ke slide nomor 10 ya Pak Andika. Cara-cara yang saya sebutkan tadi itu untuk menghindari plagiat itu, yang pertama adalah melakukan paraphrasing. Jadi buatlah kesimpulan dari kutipan-kutipan yang ada. Terus bila menggunakan sumber atau ide orang lain, sebutkan sumbernya, memberikan tanda kutip untuk semua citasi yang mengambil kata demi kata hasil atau buah pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Jadi kalau misalnya menurut Anda kata-kata itu memang saya perlukan untuk dimasukkan dalam karya tulis saya, atau tulis Anda, ya udah tinggal copy paste tapi sebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, bila Anda mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan atau penelitian sebelumnya, tolong disebutkan dalam karya tulis Anda. Jadi penelitian sebelumnya adalah A, B, atau C, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Jadi ini ada satu kalimat yang menurut saya menarik sekali ya. Jadi kejujuran adalah keutamaan dalam pendidikan. Jika kejujuran runtuh, maka hancurlah nilai pendidikan yang sesungguhnya. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia akademisi, kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa, katakanlah sebenarnya jujurlah. Karena kejujuran itu yang paling penting. Lebih baik mengatakan sesuatu yang salah tetapi jujur daripada Anda mengatakan sesuatu yang menarik atau enak didengar tapi tidak jujur. Katakanlah modelnya seperti ini ya. Kalau ilmuwan itu bedanya ilmuwan dengan politisi ya, ini sedikit jokes ya. Bedanya ilmuwan dengan politisi. Jadi ilmuwan itu boleh mengatakan sesuatu yang salah tapi tidak boleh berbohong. Kalau politisi itu boleh berbohong, tapi tidak boleh mengatakan sesuatu yang salah. Mungkin seperti itu ya. Ini sedikit intermezzo aja, jangan dimasukkan ke dalam pikiran Anda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Halo? Gimana Aldi? Gimana Rudi? Ya, Pak. Ya, aman Aldi? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Gimana KP-nya Aldi? Aman, Pak. Oke. Rudi, gimana Rudi? Ada yang ingin disampaikan? Oke Pak, gini Pak, mohon sedikit mungkin bertanya, banyak juga yang nanya sama rekan-rekan mahasiswa gini, misalnya kita mengutip dari salah satu jurnal penelitiannya nih, nah ternyata jurnal tersebut ngutip lagi di orang lain, yang mana kita harus masukkan referensinya, itu sih yang sering saya dengar. Sering terjadi. Gini, Anda cari sumber aslinya. Kan misalnya, jangan ngambil kutipan yang ketiga atau keempat atau kedua, ketiga, keempat itu jangan ngambil gitu. Misalnya, kalau saya dulu kayak gini, kutipan aslinya ada di mana? Misalnya Anda si penulis 1, 2, dan 3. Misalnya Anda mendapatkan jurnal nomor 2 kan misalnya. Jurnal nomor 2 itu mengambil kutipan dari jurnal nomor 1. Kan di jurnal nomor 2 itu ada referensinya kan. Dia mengambil dari jurnal nomor 1, Anda cari jurnal nomor 1 itu. Iya. Kalau misalnya lagi cari lagi. Kalau saya sih seperti itu. Oh ya. Sebenarnya ada caranya, ada dua dalam mencantumkan kutipan itu bisa kok Anda mencantumkan yang kedua, tapi itu kayaknya kurang bagus. Lebih baik Anda tinggal googling aja, cari jurnal yang sumber utamanya itu cari, bisa kok itu. Oke. Biasanya cara mungkin agak sedikit ribet sih kita mencari yang kedua, ketiga, tapi ya
main aman sih sebenarnya menurut saya. Lebih menghindari plagiarisme sih Pak, benar. Iya, Ya. sebenarnya gini loh, mungkin saat ini Anda nggak akan peduli, orang-orang nggak akan peduli dengan Anda melakukan plagiat. Saat Ya. Anda mahasiswa mungkin peduli, nggak peduli. Tapi next siapa tahu Anda mencalonkan diri menjadi pejabat publik misalnya. Si Rudi misalnya, dia mencalonkan diri menjadi Bupati Buleleng misalnya. Kamu mencalonkan diri menjadi Bupati Buleleng. Terus kan otomatis banyak orang-orang yang nggak suka dengan kamu kan. Siapa sih Kadek Rudi Aristawan tuh siapa sih? Googling misalnya. Oh, dia dulu kuliah di Stiki. Terus dia kuliah di Stiki, dia melakukan publikasi, skripsinya dipublikasi, terus dicari tahu, wah, si Rudi ini melakukan publikasi dengan melakukan plagiat. Nah, itu dijadikan senjata oleh lawan politik Anda untuk menyerang Anda nanti gitu. Oh iya. Jadi jangan melihat saat ini, ya udah, saya udah lulus, nggak apa-apa, saya nggak peduli. Next time, jejak digital Anda itu ada. Jejak digital Anda itu ada. Jejak digital karya tulis Anda itu ada. Siapa tahu Anda jadi pejabat publik atau misalnya jadi apa misalnya yang membutuhkan yang jejak digital Anda tersebar dan ketahuan Anda melakukan plagiat, itu akan sangat bisa menjadi kayak peluru yang menyerang Anda seperti itu. Jadi mulailah sesuatu itu dengan baik di awal, mulailah dengan jujur. Oke. Kira-kira bisa dipahami, Rudi? Bisa. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Yang lain kira-kira? Aziz Bintang Putra, bagaimana? Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak. Oh, baru masuk udah bisa ya? Iya Pak. Kalau Rudi jadi Bupati Buleleng, tolong angkat saya jadi gini Rudi, jadi PNS juga Rudi. Kalau dosennya jangan PNS Sekda lah minimal. Iya, itu dah Rudi. Nitip satu Rudi, nitip kursi satu. Aduh. Pak Andika, kok saya jadi ngobrol gak enak nih lah ada mahasiswa. Kita sebagai dosen gak usah lah minta jadi PNS Pak. Kita cukup minta proyek aja Pak. boleh. Proyek Buleleng. Ya, siapa tahu nanti Aldi jadi nyalon gubernur jadi di NTT ya Aldi ya. Aldi? Ya Pak. Siapa tahu kamu next 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kamu nyalon gubernur di NTT, siapa tahu. Jadi terus ketahuan kamu melakukan plagiat, akhirnya dijadikan senjata oleh lawan politik kamu, nanti kamu dijatuhkan. Nah, si Aldi waktu kuliah di Stiki melakukan plagiat, dia jangan pilih dia. Waktu mahasiswa aja melakukan plagiat, apalagi sekarang udah jadi pejabat, mungkin melakukan manipulasi keuangan. Nah. Oh, iya. Jadi mulai jujur dari sekarang aja ya. Oke? Kira-kira bisa dipahami? Jujur kajur. Bagaimana, Mbak? Jujur kacang hijau, Mbak, bubur Bu Mani, kacang hijaunya bagaimana? jujur. Masa kamu nggak jujur? Gitu. Jadi ini kayaknya Bu Mani lagi masak bubur kacang hijau nih kayaknya. OTW Bu, OTW. Alah, mau tawa OTW aja kamu. Modalin dong. Iya, saya kan nyari anak gini ntar. Baru lolos Anak tuh punya bukunya, catering. modalin dong. Modal entek Bu. Ini Pak Alah, Andika modal. sudah menerbitkan buku ya Pak ya? Bentar Pak, sebelum ngomong pribadi saya stop rekaman dulu ya.